Hati
Yahweh Eloheinu meleh olam baru ata Yahweh Eloheinu meleh olam asli sanu tekhina wa tefila berakso. Terima kasih Bapak Yahweh, diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami Raja semesta alam di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach yang mengizinkan kami untuk kami beribadah dan berdoa pada hari ini. Terima kasih untuk waktu kali ini untuk kami beribadah di penghiburan untuk penutupan peti jenazah Om Herman Renaldi ini ya Bapak. Engkau sendiri yang campur tangan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan jikalau sebentar kami mau merenungkan Dafar Elohim, urapi mempelaimu dan urapi seluruh bilanku dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami ya Ruach HaKodes, karena kami siap mendengarkan Dafar Elohim. Demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya. Shalom Aleichem. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini saya ucapkan baru Dayan HMN, atau yang diartikan diberkatilah dia hakim yang sebenarnya. Ini ucapan yang sering diucapkan oleh orang di Israel saat ada orang yang meninggal. Mungkin bagi kita sesuatu yang asing, tetapi sebenarnya ini adalah ucapan yang sesuai dengan Dafar Elohim. Karena saudara, kematian seseorang itu adalah kehendaknya Tuhan, kehendaknya Elohim. Maka saya ucapkan baru Dayan HMN, diberkatilah dia hakim yang sebenarnya. Sakap Salom, beristirahatlah dalam damai buat Om Herman Renaldi pada usia yang ke-84 tahun. Kami segenap Gembala Yefta Mulyanto dan segenap keluarga besar GPF Bodula Yahweh Kopeng ikut berbela rasa atas dipanggilnya Om Renaldi. Berbela rasa artinya ikut merasakan, tetapi satu kebahagiaan kalau orang itu dipanggil Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kematian seseorang itu misteri, saudara. Nggak ada satupun. Jadi segala sesuatu yang dekat dengan kita itu cuma satu, yaitu kematian. Karena untuk mati itu tidak menunggu harus sakit, untuk mati tidak menunggu harus tua. Makanya ada filosofinya pohon bambu, saudara. Pohon bambu itu masih rebung sudah dipotong untuk dibuat makanan atau masakan. Atau ada yang baru sejempol, tangan atau kaki sudah dipotong untuk tali. Tetapi ada yang sudah sangat tua nggak dipotong-potong. Demikian juga manusia. Manusia itu ada yang baru lahir sudah meninggal, ada yang baru tumbuh masih anak-anak sudah meninggal pula. Tetapi ada yang sudah sangat tua seperti Om Herman ini, usianya sudah 84 tahun baru dipanggil Tuhan. Artinya saudara, kita hanya mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Bapak Yahweh Elohim. Nah, saya akan membacakan dalam satu kitab, yaitu kitab Bilyana atau kitab Wahyu pasal 14 ayat 13a. Di sini dikatakan demikian, saudara. Samaiti kol min hasyamayim omer katov asre hamatim asr metim ba'adon metah, yang artinya, dan aku mendengar suatu suara dari Samayim, dari surga, yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ternyata orang yang matinya di dalam Tuhan itu satu kebahagiaan. Saat saya mendengar kesaksiannya Ko Sandi, kalau Om Herman ini setiap hari diajak doa, dan tadi kemarin pagi juga diajak doa, sekalipun nggak respon. Artinya orang yang mati di dalam Tuhan itu satu kebahagiaan. Makanya bukan mati karena ketakutan, bukan mati karena kegelisahan, tapi mati karena kebahagiaan. Makanya ada satu ayat mengatakan tuliskanlah, sampai dikatakan tuliskanlah berarti sangat penting. Sesuatu yang dicatat itu yang penting, saudara. Kalau nggak penting nggak mungkin ditulis, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kematian itu bagi orang-orang seperti kita, anak-anak Elohim, itu selain kebahagiaan juga indah. Kenapa kok indah, saudara? Di dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah 3 ayat 11, di situ dikatakan demikian, saudara. Saya selalu membacakan aslinya baru terjemahannya. Demikian Dafar Elohim,
Edha kol asayafe beito edha olam Natan beribam nipri aser lohim saha adam Edha ma'asye aser asa ha Elohim meros wa atsof, yang artinya dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim berbuat dari awal sampai akhir. Kalau kita mau tahu apa itu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, pahami dapat Elohim. Dan pasti kita tidak akan pernah mengeluh, tetapi kita akan merasakan ternyata hidup dengan Tuhan itu indah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab suci juga dikatakan dalam kitab Kohelet, masih di kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dikatakan demikian saudara. Wa ya'sub ehafar ha'aret Kisyahaya berruang kasub elha Elohim asal ke tanah. Di situ dikatakan maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakan. Artinya tubuh ini hanya sementara. Kitab suci ajarkan sekali waktu kelak tubuh kita akan dibongkar. Kata dibongkar akan hancur. Makanya orang hidup itu cuma ada 4 hal. Ingat baik-baik. Orang hidup itu di dunia ada 4 hal. Yang pertama adalah tubuh. Nah, tubuh kita ini dirawat sebaik apapun kita, saudara. Dirawat sebagus apapun. Yang kulitnya hitam dibuat putih ya bisa, yang hidungnya dibuat mancung ya bisa, rambutnya diwarnai ya bisa, apapun yang umurnya tua dibuat muda kembali ya bisa, saudara. Tetapi sekali waktu kelak saat itu dibongkar, semua kembali menjadi tanah. Itu yang pertama kita harus ingat. Yang kedua saudara adalah harta kita, kekayaan kita, jabatan kita. Harta kita sebanyak apapun, jabatan kita setinggi apapun, sekali waktu kelak kita dipanggil Tuhan, kita kembali, maka jabatan kita akan pindah kepada orang lain. Gak ada yang namanya direktur tetap direktur. Pasti direktur setelah orangnya meninggal akan diganti orang lain, dan kekayaan kita akan diwariskan kepada orang lain. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, yaitu orang yang terdekat dengan kita, yaitu orang yang kita kasihi. Itu bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa kakak, bisa adik, bisa pendeta, gembala, kerabat, saudara, tetangga, dan sebagainya saudara. Tetapi sama saja saudara, saat nanti orang itu dipanggil Tuhan, mereka nggak mungkin mau ikut. Coba seandainya Om Herman ini istrinya masih ada, nangis nih, aduh kenapa meninggalkan saya duluan, saya belum siap. Ya udah, daripada nangis ikut deh. Mesti nggak bisa saudara. Artinya orang hanya bisa ngantar sampai tempat peristirahatan kok, sedih. Tetapi yang pertama yang seringkali justru orang abaikan, yang namanya iman, itu yang bisa membawa kita ketemu dengan Elohim, yang bisa membawa kita ketemu dengan Yesus Hamasiah, juru selamat kita. Itu yang sering kali kita abaikan. Padahal iman itulah yang menentukan kita akan berjumpa tidak dengan Tuhan. Masih gak kita berjumpa dengan Elohim? Bisa gak kita ketemu dengan Tuhan saat kita dipanggil? Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Om Herman ini menurut saya bonusnya sudah banyak, karena usianya sudah 84 tahun saudara. Karena kitab suci mencatat usia kami 70 tahun. Kalau ada kekuatan 80 tahun, selebihnya susah. Artinya kesusahan. Makanya kalau orang usianya 80 tahun, itu harus hati-hati. Jalan pun harus ada yang ngawasi. Jadi tidak seperti waktu masih muda saudara. Dan itu sesuai kitab suci saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saya bersyukur saat saya mendengar bahwa Om Herman dipanggil oleh Bapak Yahweh dalam kondisi tetap cinta akan Tuhan. Bahkan sudah sempat dibaptis. Itu artinya dia merelakan. Seperti kesaksian yang Kosan disampaikan, Om Herman ini gak pernah mandi katanya. Ya betul ya.
Tapi waktu mau dibaptis mau. Ini keajaiban, saudara. Artinya belum tentu orang mau, saudara, yang dikasih, karena berusaha dengan air. Saya pernah membaptis orang yang sakit ototnya, apa namanya ya, sakit semacam kayak ototnya kaku atau apa. Jadi nggak bisa, semuanya kayak robot jalan. Itu saat kita mau baptis saja itu kaget juga, karena begitu saya beritakan, saya ditelepon hariannya aja, oh dibaptis. Itu sampai pakai backup itu, beliau yang gendong dia, karena dia yang badannya besar. Jadi akhirnya diangkat, ditaruh, terus istrinya yang menunggu di belakang sudah. Dan itu keajaiban, karena mau tidur saja susah, karena memang kaku semua. Tetapi itulah Ruah HaKodes Roh Kudus yang bekerja. Kalau Ruah HaKodes atau Roh Kudus sudah bekerja, tidak ada satupun yang sanggup menghalang-halanginya. Jadi saudara, kita meneladani Om Herman. Om Herman dipanggil Tuhan tidak merasa ketakutan, karena Tuhan kita Yesus HaMasiah Sang Juru Selamat sudah menjanjikan bahwa aku pergi ke rumah Bapa untuk ngapain? Menyediakan tempat, saudara. Mana ada Tuhan yang mau pergi untuk menyediakan tempat buat kita? Dan nanti begitu aku akan kembali lagi datang kepadamu untuk menjemputmu, supaya nanti di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya di mana ada Yesus, di situ juga ada kita. Di mana kita ada di situ, Yesus ada juga. Ini adalah Tuhan yang luar biasa. Artinya saat ini tempatnya Om Herman di Samayin sudah jadi. Makanya Yesus jemput Om Herman untuk kembali karena tempatnya sudah jadi, saudara. Anugerah yang sangat luar biasa, dan Om Herman adalah orang yang sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Di dalam kitab suci 2 Timotius pasal 4 ayat 7, demikian gambar Elohim. Et hamil hamahato nilkamti et hamerot hasalti et haemuna samarti. Aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan. Aku telah memelihara iman. Nah, memelihara iman ini yang gak gampang, saudara. Karena banyak orang sudah kondisi kritis bisa menyangkal. Tetapi yang luar biasa adalah dalam kondisi apapun tetap mencintai Elohim. Amin. Tetap mencintai Bapa Yahweh Elohim yang luar biasa. Itu anugerah yang luar biasa yang orang tidak bisa tahu bahwa ternyata saya sangat dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita selalu diajar oleh Tuhan, berjaga-jagalah. Karena waktunya nggak ada yang tahu. Makanya paling dekat dengan manusia itu cuma kematian. Karena untuk mati itu tidak menunggu sakit, saudara. Ada orang, saya punya teman, dia itu check up-nya saja ke Singapura. Kondisinya dulu beberapa tahun yang lalu, sama istrinya ke Singapura rutin, dan saat check up sehat semua. Bahkan pulang dari Singapura dia katakan sehat. Tapi saat dia nonton TV di ruang tamu, istrinya ke dapur. Begitu dia balik, suaminya sudah meninggal. Padahal barusan cek dan kondisinya sehat semua. Jadi itu misteri yang orang nggak tahu. Makanya seperti tadi saya ilustrasikan, seperti filosofinya pohon bambu, yang orang nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu kita diajar berjaga-jaga. Ada sebuah kisah perkataan Rabbi Eliezer, itu pernah berkata sama talmidimnya atau murid-muridnya. Dia berkata demikian, saudara. Rabbi Eliezer, hai muridku, bertobatlah engkau sehari sebelum kau mati. Kemudian muridnya nanya, guru, Rabbi, gimana kami tahu kami akan mati? Kok disuruh bertobat sehari sebelum kami mati? Justru karena kami tidak tahu mungkin besok kami itu akan mati, maka hari inilah kami bertobat. Besok ternyata saya nggak mati. Mungkin lusanya kamu akan mati, makanya besoknya kamu bertobat. Makanya pertobatan itu dilakukan terus-menerus dan dilakukan untuk mengingat kita, supaya setiap saat kita dipanggil oleh Bapa Yahweh dalam kondisi taat dan setia. Amin, saudara. Saya akan bacakan kembali, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-51 ayat yang ke-11. Demikian, saudara. Duye Yahweh Yesufun ufa ution berina wasifkat olam al resam shalom wa somka wasikun nasu yakon wa anaka, yang artinya ya orang yang ditebus Yahweh akan kembali dan datang ke sini
Sion dengan nyanyian. Makanya wajar kalau orang mau meninggal itu didandani seperti pengantin dia. Kenapa kok didandani? Tahu saudara? Karena nggak bisa dandan sendiri. Dia dandani, dia kembali untuk menjadi mempelai. Makanya dikatakan ya orang yang ditebus oleh Yahweh akan kembali dan datang ke Sion dengan nyanyian. Artinya dengan sorak-sorai. Namanya mempelainya datang itu sukacitanya luar biasa, saudara. Dan dikatakan dan sukacita kekal di atas kepala mereka. Jadi kenapa? Orang ketemu Tuhannya mesti sukacita. Dan sukacita itu tidak sementara, tetapi kekal. Kegembiraan dan selain itu di atas kepala mereka kegembiraan dan sukacita akan memenuhinya. Duka dan keluh kesah akan berlalu bila. Makanya kalau orang sudah ketemu Tuhan, itu kebahagiaan yang sudah luar biasa. Saya sering melihat kalau orang sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya harus berubah. Sakai atau Sakyus ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Mulai orang yang pelit, dikir, bulit, pedit, suka memeras uangnya rakyat, dia kebalikan, orang yang tidak boleh. Rabi Saul atau Rasul Paulus, tajinianya, penganiaya jemaat Tuhan, begitu ketemu Tuhan menjadi pelayan yang setia, orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Makanya kalau orang ngaku pernah ketemu Tuhan, berjumpa aku di jamaah tapi hidupnya nggak berubah, itu namanya belum ada pertobatan. Makanya pertobatan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ayat yang terakhir, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan bacakan buat saudara di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 116 ayat 15. Saya sampaikan buat saudara. Dikatakan demikian. Ya karbeni Yahweh hamawet lakasi jae, yang artinya berharga di mata Yahweh kematian atas orang-orang kudus. Orang yang mati di jalan Tuhan selain ditulis dia sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, barang yang berharga nggak mungkin ditaruh sembarangan. Amin. Orang punya berlian nggak mungkin cuma ditaruh di kloset, nggak mungkin ditaruh di dapur, nggak mungkin ditaruh di ruang tamu. Pasti ditaruh di kamar, bahkan dikasih password, ditaruh di brankas, saudara. Artinya dikatakan berharga di mata Yahweh kematian atas orang-orang kudusnya. Nah, orang yang kudus seperti Om Herman akan ditempatkan di tempat yang luar biasa, yaitu di Samaim atau di surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menutup peti jenazah ini, saudara. Dan untuk terakhir kali kita mungkin banyak bisa melihat, tetapi satu hal, suatu kali kelak selama kita tetap menjaga iman kita terus sampai garis akhir, maka kita akan berjumpa di dalam kekekalan bersama dengan Bapa yang dioleh di sini. Kita hanya ikuti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Yang penting kita tetap konsisten dengan iman yang tidak pernah ragu-ragu. Apalagi situasi kondisi sekarang ini, banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir. Tetapi satu hal, bersama dengan Tuhan nggak perlu takut dan khawatir. Kenapa, saudara? Karena mati pun sudah ada jaminannya. Kenapa, saudara? Tadi kita akan pujian sebelum daftar Elohim tadi. Hiku ahab Elohim eka olam akinaka etno yehidul leman loyobat Kolen hama amin bu elayin kal kaye oleh olam. Itu adalah Yohanan 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal yaitu Yesus Al-Masih, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak biasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ada jaminan yang kekal. Kita tak perlu takut dan ragu. Itu saudara yang dikasih Bapak Yahweh yang bisa saya sampaikan di hadapan Elohim kita kali ini. Sebentar nanti kita akan tutup, saudara. Baru nanti ada prosesi selanjutnya, yaitu nanti kita akan ada pemberian minyak, kemudian foto, baru ditutup. Dan nanti kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa dulu tutup untuk dapat Elohim kita kali. Saya minta tolong. Kita akan berdoa dulu ya. Baru ata Yahweh Elohenu meleha olam, baru ata Yahweh Elohenu meleha olam. Sema dengan Yesus Masih, waruah kudes ila olam baik. Bapak terima kasih
hari ini mempelaimu berhenti menyampaikan daftar Elohimmu, tetapi mempelaimu percaya bahwa Ruach Kodes Rohmu yang kudus akan selalu berbicara kepada kami hari lepas hari, untuk selalu menegur kami, mengingatkan kami bahwa waktu yang kau berikan kepada kami sangat berharga untuk kami tetap setia kepadamu, sehingga kami boleh masuk kepada surgamu yang kekal samaimu ila olam faed sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan dan memberkati semua yang terlibat. Sekarang khusus kami berdoa buat keluarga besar Ma dan Pak Sandi di tempat ini yang sudah ditinggal Om Herman Renaldi ini. Bapak, Engkau memberikan kekuatan penghiburan dan keyakinan yang luar biasa karena Om Herman sudah bersama dengan Engkau di Firdaus, di Gan Eden ya Bapak. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach yang telah mengajar kami berdoa. Abetu sebasa maji, yikadas mekatafu malputeka, yiaseresoneka, maaser masyamayim gamba are, erlahen ugenu tatanu hayom, makalan wal kokoten, naaser makalungam ananulak kaya benu, wa atau gelu ini sayon, kita kasih minara, ileka mamlaka wiaga gura, wa hati beren lo olmi olami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan tubuh jiwa roh kita menghadap hadiratnya untuk menerima berkat dari Aba Yahweh Elohim. Yevareka Yahweh wa Yismereka. Ya Yahweh pataileka ui kundeka. Mereka shalom. Baru ata Yahweh Elohim mengenai olam bersama Adonai Yeshua Mashiach berbuat mulia segala olam. Wae.